Ya, udah mulai penilaian di kategori Reticom Bumok. Oh, berica. Ini tuh jenis apa nih, Om? Ini jenis corn snake, Snake, ya. tapi dia scaleless. Scaleless. Nah, kalau untuk scaleless itu tuh sebenarnya penyakit atau emang kelainannya, Om? Dari di alam tidak sengaja ditemuin ada yang botak. Assalamualaikum guys, jadi kita udah sampai di Summarecon Mall Bekasi di acaranya Reptile United. Jadi rame banget guys, lihat sekarang mainin ular, banyak langsung yang nonton. Oke guys, nah sekarang kita udah mulai naik ya. Ya, udah mulai penilaian di kategori Reticom Bumok. Kali ini kita nurunin dua-duanya, sepasang loh ini. Baik. Dari teman-teman dah hakim juga ikut juga ternyata. Iya, ikut mendokumentasikan acara Reptile United hari ini. 18 peserta di ajang pemandangan peserta. jadi juara maksudnya, insya Allah juara. Ini kita lagi menunggu penilaian dan ternyata pesertanya banyak juga, total ada 18 peserta dan kita yang nomor 1 urutannya. Silakan para dewan juri, Dr. Peter Kombo, Kakak Ais, Om Paurian, silakan untuk menilai kembali. Oke guys, jadi saya udah sama salah satu lawannya si Tejo nih. Nah, dengan Om siapa, Om? Ya, Pepet. Pepet dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta? Selipi. Oh, itu ularnya jenis apa tuh, Om? Ini apa? Antrak Tiger. Antrak Tiger. Iya.
Kalau ini nih kan kita sama-sama ibaratnya apa sih lawanan lah ya. Iya. Nah kan pasti kan Om ada persiapannya tuh. Ya bagi-bagi tips Om persiapannya tuh gimana aja tuh? Persiapan kita sebelum berangkat kita rendam dulu ya, yang jelas ya. Ya dia mau pup apa enggak, takutnya di pas lagi turun kita pup kan nggak enak kan. Pasti itu udah, aduh, males banget pasti jelasin kan. Terus kita lihat kondisinya juga. Kondisinya ini mau shading apa enggak. Kalau misalkan nggak habis shading ya mungkin kita turunin. Kalau mau shading kita nggak turunin. Mau diturunin, oke. Nah kalau untuk perawatan sehari-hari Tom, sekarang ngasih makan berapa hari sekali gitu-gitu? Kita kalau makan sih, kalau retik nih kita nungguin pup dia dulu ya. Kasih makan, dia pup putih, hitam, baru kita kasih makan lagi. Itu kira-kira selang berapa hari tuh? Seminggu lebih lah kayaknya. Semingguan? Retik kan agak, kalau udah gede kan lumayan lah ya. Bahkan dia pup putih dulu dia kan, pup putih baru hitam. Kita udah bersama Om Pepet, salah satu lawan dari Tejo. Kita akan cari lawan-lawan lainnya. Mantap. Oke guys, ini juga udah bersama lawan selanjutnya nih. Ini dengan Mas siapa Mas? Dengan Mas Dima. Mas Dima. Iya. Mas Mudi. Mas Mudi. Oke. Nah, ada Jenny juga nih guys. Ini jenis ular apa nih Mas? Ini Golden Child Amelanistic. Golden Child Amelanistic. Iya. Umurnya masih 6 bulan. 6 bulan. Masih rada baby ya. Iya. Baby up. Baby up, betul. Ini jenisnya nih Mas. Ini 5 gen. Oh 5 gen. Waduh, ngeri banget gen. Ini yang kata ini tuh the first inbornnya. Masih the first. Masih pertama di dunia. Ini? Iya, masih pertama di dunia. Ini GC, Gacan, Tiger, Platinum. Borongan begitu. Head Amel. Amel. Head Amelnya. Ini satu indukan lagi. Satu indukan. Berarti kalau head amel nanti ada kemungkinan orang ya. Iya. Ntar bakal ada tuh kau Amel. Kita bayangin deh, kau putih gitu bercak-bercak. Kau lah kayak sapi, cuman dia Tapi matanya Amel. merah. Tapi Kan dia keren Amel. banget ya, matanya begini. Matanya Nah, begini. Kita sama aja sih sama yang lain, cuman kayak apa sih? Paling direndam doang sih, direndam doang. Naik rendam. Ya, dan di Treatment sebelumnya treatmentnya seminggu, paling seminggu tuh. makan atau gimana? Enggak, kita nggak dikasih Dikasih makan. makan. Paling iya. Supaya nggak shading. Biar nggak shading doang sih, biar nggak ganti kulit. Iya. Apa karantinain dulu? Iya, dikarantinain biar dia, soalnya kan kalau di rumah tuh kandang kan dari kawat semua, jadi biar dia nggak rading, biar sisiknya juga nggak berbalik, gitu aja sih. Oke guys, kita udah lagi sama dari Kumar Reptil nih dengan Om siapa Om? Artono. Om Artono, Tante? Tante Lili. Oke. Coba, tadi kan dia sebelahan juga ya sama gue ya. Dan gue speechless sih ngeliat ularnya. Kalau berita. Ini tuh jenis apa nih Om? Ini jenis corn snake, Corn snake ya. tapi dia scaleless, Scaleless, oke. tidak bersisik, dan mobnya itu ghost. Bos. Nah, kalau untuk scaleless itu tuh sebenarnya penyakit atau emang kelainannya Om? Yang saya tahu scaleless untuk di ular itu buatan manusia. Buatan manusia, oke. Jadi mulai dari di alam tidak sengaja ditemuin ada yang botak kepalanya, terus dicoba di breed, tambah banyak botaknya di breed lagi, anaknya terus sampai akhirnya keluar genetik yang Keluar genetik ya. Oke. itu yang saya tahu ya. Nah, kalau ini sama Om juga Om? Sama, ini scaleless juga, corn snake juga, Iya. tapi dia mobnya oketi. Apa? Oketi. Oketi. Iya. Oke. Oketi. Nah, Jadi- kalau untuk scaleless ini kan maksudnya dia nggak ada sisik nih Om ya. Betul. Sisik cuma di bawah. Iya. Nah, dia tuh lebih rentan gak sih Om? Enggak kan dari jamur atau apa? Enggak, justru lebih enak karena soal kutu kita nggak usah takut. Iya, benar. Karena kutu nggak mungkin bisa nempel gitu. Iya, yang ada Kalau sisik. biasanya kan dia nyelip di sisi kalau kutu Iya. ya. Kalau ini dia enggak. Cuman yang sama seperti kulit manusia. Iya. Jadi jangan terlalu banyak yang bertajam aja. Oke. Karena kalau dia agak kena, gesek-gesek, dia bisa jadi kapalan. kayak Kapalan. kayak kulit. Oke. Gitu. Siap, siap. Itu aja sih. Sisanya semua sama. Nah, kalau untuk persiapan kontesnya gimana nih Om? Jenis-jenis scaleless gini nih Om? Kalau kontes ya kita cuman ramein lah. Ramein aja. Ya ramein, nggak terlalu banyak persiapan sih. Oh. Yang penting kondisi ularnya tidak lagi shading. Oke. Sama memang kita buat bodinya nggak ada yang lecet lah. Nah, kalau untuk ini ya, kan Om salah satu master colbreed Indonesia nih. Ah ya sih. Nah, colbreed itu bagusnya itu makannya itu perutnya gimana tuh Om? Kalau colobreed itu yang saya tahu sekali lagi ya, Ya.
lebih baik dikasihnya mencit. Iya. Jangan kasih rat, Oke. jangan kasih ASF. Kenapa? Karena proteinnya tuh terlalu tinggi. Oke. Kalau breed ini pencernaannya tuh paling cepat dibandingkan ular-ular python. Iya. Makanya kita bisa 4 hari sekali kasih makan pun bisa. Iya, betul. Dia pup juga lebih sering kan. Betul. Sehingga kalau yang protein terlalu berat, pencernaannya kan lebih berat kerjanya. Iya. Dikhawatirkan dia kena penyakit, punya masalah pencernaan. Oke, siap. Nah, kalau BP itu kan flu penyakit utamanya. Iya, Kalau BP. colubrid ini pencernaan. Pencernaan. Oke. Masalah utamanya gitu. Jadi kan banyak juga ya cukup yang nanya ke saya nih ya, Kak. Kenapa sih horse snake itu pupnya itu cepet banget? Itu masih normal kan, Om? Masih normal. Dia ya sebagai kita lebih capek. Iya, betul. Apalagi dia paling senang pup tuh di tempat yang lagi bersih. Iya, betul betul. Kita habis bersihin, taruh koran, Pup langsung pup. balik sini lagi udah langsung pup dia. Itu resenya colubrid. Oke, oke. Nah, saya mau minta review nih, Om. Kalau Ya. breed perawatan saya gimana nih, Om? Ya, secara kesenangan pribadi, Iya. kita kan di mana-mana suka ya, Iya. yang gembrot-gembrot, gemuk-gemuk gitu. Jadi secara fun sih ini enak banget megang. Tadi kan gue udah bilang, gue punya rat snake nggak segede begini. Iya, iya. Gue sampai tanya juga kan, terinspirasi gitu. Megangnya kan lebih berasa. Iya. Jadi gue suka sih secara personal ya. Cuman kalau untuk breed lu jadi susah. Bisa, oke. Susah karena untuk cari pasangan segede ini kayaknya sama kayak manusia yang 3 meter cari pasangannya kan Iya, setengah mati betul, ya betul. gitu. Itu yang pertama isinya. Yang kedua, selama dia nggak ada penyakit itu sih nggak apa-apa karena ada hal colubrid itu kalau obesitas Ya. katanya takutnya nggak bagus. Obesitas itu salah satu tandanya ini di tengahnya ada garis. Oh, Tapi overall gue suka banget. Suka banget, Jujur gue oke. suka banget. jadi masih aman ya, Om ya? Aman, Oh, aman. jadi salah satu ciri-ciri dari rat snake obesitas itu sininya Semua colubrid sih. Oh, colubrid semuanya. Semua colubrid. Oke, jadi di sini garis tengah gini, Om ya? Ya, Oke. dia jadi ada 2 garis gitu. Oke, oke. Jadi ini terbilang obesitas, Om ya? Tapi masih nggak ekstrim. Masih oke lah ya? Masih nggak ekstrim Untuk karena postur tubuh ya? proporsional ya dia ya. Iya, iya. Biasa rat snake ini suka alergi, lu ngerasain nggak? Alergi gimana? Maksudnya? Kalau kotor atau panas, Iya. dia suka bintik-bintik merah. Iya, betul. Bener ya? Iya. Sama ya? Dia Ya. kalau misalkan kena panas nih ya, kadang-kadang Iya. saya kandangnya suka kena matahari. Heeh. Itu merah-merah gitu. Merah gitu Iya. kan? Iya, sama. Itu salah satu ciri rat snake tuh. Oke. Orang kadang-kadang kirain itu cacing atau kutu. Nah, ini bekas tanda salah satunya nih. Nah, iya, bintik-bintik merah. Jadi saya baru tahu itu salah satunya karena suhu. Suhu, oke. Sama kemungkinan kebersihan lah ya. Iya, iya. Jadi kalau mau optimal rat snake itu suhunya kalau bisa cenderung ya 24 paling panas lah ya. 24, oke, siap. 24 itu paling panas. Nah, ini saya tuh dari baby ya, Om. Dari kecil. Ini tuh begini, Om. Itu. Oh iya. Ibaratnya emang moldnya atau gimana, Tom? Ya sama seperti kalau kita ngomong ular-ular lain yang Iya. MBK tahu ya MBK? Iya. Yang hitam. Iya. Nah MBK itu kan ada putihnya kadang-kadang. Iya. Oh, Cuma membedakan manusia kita ya Iya. lebih sempurna atau nggak sempurna gitu. oke, siap. Berarti Jadi- emang bukan gagal shading atau apa kan, ya, Om? Enggak. Oke. Memang ada beberapa rat snake tuh yang punya tai lalat kalau kita Ya, teh lalat. Tapi banyak juga yang adanya juga yang putih, sama kayak MBK. MBK itu kan hitam. Mau cari full hitam gak ada putihnya tuh agak jarang. Agak jarang, oke. Tapi ada juga yang banyak kan ada putihnya. Ada putihnya, Sama oke. kayak rat snake. Kalau yang Lucy biasa, ini kan bukan albino, Iya, Lucy ini biasa. Lucy biasa tuh kadang-kadang suka ada Tompel hitam ya. tompel hitam. Tapi masih fine lah. Masih fine, siap. Dia kayak kobra kan. Iya, kayak kobra. Kepalanya kayak kobra banget. Dia kalau sudah dipegang jinak, tapi waktu di kandang pasti Betul, ngedev. Ekor dan Ya, salah satu pertahanan ya, dari rat snake betul. ini nih, ekornya, Om ya. betul Kayak jadi Iya. rattlesnake. Eh, Terus kepalanya udah Kobra nyamber aja udah gitu. aja tuh. Tapi kalau udah di tangan dia Udah enak anteng banget nih Enak kayak gini. banget. Itu enaknya rat snake. Betul. Cuman orang jadinya orang awam jadi takut. Iya. Karena mau ngambilnya kan jadi lebih
kayak gemeter, jiper gitu. Beda dengan kosnek kan. kalau orang sih pegang mah langsung ambil aja. Siap. Ini paling direkomend sedunia. Konsnek itu ular yang paling cocok untuk pemula. Betul. Nah, scale ini kan jarang nih Om ya. Iya. Nah, harganya tuh di rate seberapa tuh Om? Kalau baby yang normal itu saya jual sekitar 10 juta. Wah, 10 jutaan. Baby. Lumayan juga. Baby. Oke. Nah, kalau untuk yang jenis ini sama ini Om, di rate berapa tuh Om? Ya mungkin 20 sampai 30 20 kali sampai 30. Ya, karena kebetulan female pula kan. Female dewasa gitu. Oke. Kurang lebih segitu. Oke guys, sudah kita berbincang-bincang sama dari Puma Reptil, salah satu suhu lah. Sekali-sekali di breeder mampir ke Colobrid. tempat. Siap Om. Ya, ngeliat yang lain-lain. Siap. Colobrid. Ya, karena Colobrid emang Om saya akuin cakep-cakep Om. Banyak yang rekomendasiin kalau masalah Colobrid tuh Om, Puma Reptil. Jadi sekarang kita lagi bersama dengan ketua penyelenggara dari acara Reptil United ya. Bersama dengan siapa? Dengan Wiwi. Oh Wiwi ya. Jadi ini kita mau tanya-tanya kok kalau event ini tuh diadakannya dari kapan ya kok ya? Kalau ini kita startnya dari 2015. Oh dari 2015. Iya. Kita start dari 2015 dan ini event tahunan. Event tahunan. Biasanya kita bikin setahun sekali. Cuman sebelumnya kita berbeda lokasi, venue-nya berbeda. Ya kalau di sini kebetulan ini baru kali ini. Di Bekasi ini baru kali ini. Ini buat ketua penyelenggaranya itu dipilih tiap komunitas atau emang dari Kokogi terus setiap tahunnya? Setiap tahunnya memang seperti ini sih kita. Oh gitu. Jadi kita selain acara kompetisi ya sebenarnya acara gathering lah ya. Iya, antara sesama pencinta reptil gitu. Selain memang ajang kompetisi kan otomatis kalau pemenangnya itu kan bukan hanya mereka pelihara sembarangan, tapi memang mereka memang perawatan khusus dengan dengan penuh kasih sayang. Jadi supaya bisa menjadi hewan yang berkualitas lomba gitu loh. Iya betul. Jadi hewannya ada apresiasi tersendiri bagi yang pemilik hewan ya Pak ya. Iya. Kalau yang kemarin ini ada yang dari Makassar. Oh dari Makassar ke sini. Iya. Jauh juga. Dia bawa hewannya kirim dan dia ikutkan lomba di sini. Kemarin ada Samarinda, ada Makassar kemarin. Oke, terima kasih banyak kok. Sama-sama. Terima kasih banyak. Oke guys, kita udah sama salah satu juri nih, yaitu Dr. Peter Kombo. Halo Dok. Ketemu lagi kita Dok di Kombo. Ketemunya malah di sini. Iya, di acara kontes. Manapun kita ketemu. Oke Dok, jadi sedikit mau nanya nih Dok. Ya. Kalau untuk penilaian kontes ular ini, itu kan dokter sebagai medicine ya, maksudnya di kesehatan ular terutama. Itu ciri-cirinya bagaimana itu Dok? Jadi yang jelas sih kalau dalam kontes reptil seperti ini kan kita ada 3 juri ya gitu. Nah, masing-masing juri ini punya peran masing-masing gitu. Jadi ada yang dari aspek keunikannya ya, morphnya, warna segala macam gitu. Terus ada juga yang dari sisi kesehatannya. Nah, kebetulan itu porsi saya. Yang kita lihat pastinya utuh ya gitu, mulai dari ujung hidung sampai ujung ekor gitu. Lengkap atau enggak, terus waktu periode dia shedding atau bukan, ada luka atau tidak, dan macam-macam. Kita lihat satu-satu sih gitu. Pernah ada nggak Dok gitu yang sisiknya kebuka gitu atau nggak utuh itu? Pernah ada yang diikutin lomba gitu? Saya kebetulan ngejuri dari hari kemarin sampai hari sekarang ya. Baru setengah ini juga nih. Itu ada aja yang begitu. Ada aja. Tapi memang betul-betul ketutupan ya. Karena apa? Karena hewan-hewan reptil-reptil yang dikonteskan memang hewan-hewan yang terpilih, yang benar-benar diurusin ya. Gitu. Jadi mereka si owner-owner ini betul-betul perhatian
pemeriksanya total sampai sisik mana ada yang ini juga mereka gosokin. Kemarin kontes kategori kura-kura darat. Itu badannya sampai pada mengkilat karena digosokin semua. Iya, sampai begitu. Ya, penjuriannya ada yang dicubit-cubit gitu kulitnya, itu buat nentuin apa ya? Ya kan kalau dari sisi medik ya, kita lihat kondisinya fit atau tidak. Salah satu indikatornya pasti cairan tubuh, Dok. Oh iya. Kalau cairan tubuh paling gampang dari reptil, kalau nggak buka mulut ya, biasanya saya kepala ada yang saya buka sedikit gitu. Itu di situ kita lihat warna mukosa. Kan ada pink, ada pucat, tahu ya gitu. Terus dari turgor kulit. Dari turgor kulitnya ya dilihat ya. Kalau reptilnya rutin makan, berarti kan perawatannya baik. Nah, itu punya nilai plus. Kalau dia rutin makan, otomatis cairan tubuhnya juga bagus. Gitu. Tapi kalau yang dalam tanda kutip lagi jarang makan, pasti kan kelihatan ya. Gitu. Ya. Oke guys, tadi ngobrol bentar aja udah dapet ilmunya banyak ya sama Dr. Peter Kombo. Terima kasih banyak, Dok, ilmunya. Sama-sama. Penjuriannya itu udah kelar. Kelas terakhirnya itu kelas Venom. Tinggal nunggu pembagian hadiahnya doang dan pengumuman juara. Nah, kali ini gue lagi sama salah satu peserta di kelas Venom. Dengan Mas apa, Mas? Egi. Mas Egi dari? Iya, dari Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Iya. Oke, Mas ikut kelas Venom ya, Mas ya? Iya, benar. Nah, ini tuh kelas itu jenisnya jenis apa sih, Mas, Venomnya? Kalau ini jenisnya Tropidolemus subanulatus. Tropidolemus subanulatus. Subanulatus. Oke. Iya. Dia tuh ada beberapa apa? Ada berapa jenis tuh? Kalau untuk Tropidolemus subanulatus itu dia ada di beberapa lokality kayak di Kalimantan sama di Sulawesi. Oke. Ya, kalau untuk di Indonesia, tapi kalau misalkan di dunia dia juga ada di Filipina. Iya. Kan kalau Venom ini kan ya dia berbisa tinggi kan pasti Iya, kan. benar. Nah, itu tuh ngerawatnya gimana sih, Mas? Kalau misalkan kita biasanya yang main Venom, itu kita cuma buat display, Bang. Buat display, oke. Iya, benar. Jadi ibaratnya cuma keindahannya doang yang Keindahannya kita doang. nikmatin. Jadi gitu. nggak free handle ya? Enggak. Kalau buat pemula sih sarannya jangan ya. Soalnya kalau Venom ini biasanya untuk orang yang udah biasa main Venom lah gitu. Jangan buat pemula. Jangan buat pemula, pokoknya jangan ditiru ya. Oke guys, jadi kali ini gue udah bersama salah satu juri lagi, sama Om Budi. Bener Om Budi? Budi siapa? Budi apa bro? Budi siapa? Om Paul, Bapak bisa Om. Budi siapa ya? Budi siapa? Sama Om Paul guys. Sorry kenapa jadi ngomong Om Budi ya? Budi siapa? Kenapa ular dikontesin juga gitu ya? Terus kenapa gak ada juaranya? Biasanya kan kalau ular kan secara standar atau morfologi normalnya kan kita udah tahu ya begitu aja kan. Nah, yang dikonteskan biasanya tuh ular yang udah apa ya, memiliki satu keunikan lah dari misalkan patternnya, warnanya yang emang bukan yang biasa, nggak normal lah gitu loh. Jadi kan tadi kan kelas retik itu kan dibagi-bagi ya Om ya? Iya. Nah itu kenapa tuh Om? Karena yang namanya udah captive breed, jadi varian-variannya makin berkembang. Nah disitulah ada combo, ada single morph, ada normal tapi varian ini atau yang macam-macam. Nah akhirnya dibagilah kelasnya biar fair aja. Saya nanti yang normal ketemu sama morph baru apa gitu kan nggak fair kan gitu. Jadi makanya dikonteskan ya udah kita bagi kelas-kelasnya, dari BP sekalipun semua ada kelas-kelasnya. Tadi kan kalau untuk penilaian tadi saya juga udah ngobrol sama Dokter Kombo ya. Kan kalau Dokter Kombo itu lebih ke kesehatannya ya. Kesehatan. Nah gitu. kalau Om Paul sendiri tuh? Kalau saya lebih lihat ya pertama sama juga, basicnya udah pasti ular sehat lah ya, karena orang mau nurunin buat kontes pasti mereka mempersiapkan semaksimal mungkin dari kesehatannya, karakter segala macamnya. Nah, udah tinggal keunikannya dari si karakter dari si individunya ular itu. Misalkan kayak retik normal tapi dia ada patternnya yang rapi, ada stripe-nya, cuman pinggir rosetnya tuh ada yang gimana lah, pokoknya lebih yang unik lah gitu aja. Kita lihat dari situnya, karena basic si ular itu kita tahu kan seperti apa. Nah di yang morphnya ini udah pengembangan,
kita lihat motor barunya seperti apa, kombonya seperti apa, itu keluar sesuatu yang biasa apa enggak gitu. Ya basicnya kita mesti mempelajari banget, mesti tahu banget dasarnya itu ular seperti apa, yang udah combo more seperti apa, yang emang bener-bener unik seperti apa, kayak gitu. Saya mau minta jujur dari Om, kekurangan ular-ular dari yang tadi saya kontesin itu apa tuh? Biar untuk pelajaran ke depan. Nah, ular lu apaan aja gue nggak tahu. Tadi Apa? itu reticpite. Reticpite itu basic morph ya dari pite ya. Diketemuin pertama ada di Sumatera sama di Sumatera sih dia ketemuin. Sebenarnya bukan kekurangan. Jadi karena itu morph ya, morph lama kan, ibaratnya kayak tiger morph lama. Pite itu bagus, cuman ada yang lebih bagus lagi kadang-kadang. Misalkan kayak si pite yang high white. Itu terus yang ada lagi yang white face. Ya uniknya dari situ. Jadi kalau basic pite ya kadang-kadang ngeliatnya ya seperti itu aja. Sebenarnya nggak ada kekurangan atau apa, cuman mungkin nanti di situ kita ketemu lawan lagi yang single tapi yang lebih wah gitu, morph baru. Kayak tadi gue liat ada Ocelot tuh pasti rainbow atau ada apa lagi gitu kan ya. Pite itu bukannya kurang gimana ya, tapi mungkin karena dia morph lama, jadi ada beberapa juri juga lihat itu satu hal yang biasa lah. Tapi itu tetap spesial. Nah lebih bagus lagi kalau pite itu mungkin ada yang high white atau yang low white banget tapi warna si abu-abunya lebih cerah, kayak gitu-gitu. Nggak memungkinkan dia menang juga sebenarnya, karena emang kalau walaupun dia langka tapi dia biasa aja ya, karena udah kita sering lihat gitu ya, ya biasa aja jadinya. Nah, kita sesuatu butuh yang unik gitu lah. Yang unik gitu, dari si spesies yang ada lah gitu. Kayak misalkan apa ya, kayak monopohon aja deh, simple kayak gitu. Cuma kan banyak tuh stripe, yang stripe tuh umum banget, tapi ada yang lebih ke merah, ada yang lebih krem, terus badannya bagus. Om, saya mau nanya satu lagi dong. Nah, tadi kan ada oven venom juga tuh. Ya. Nah, oven venom itu kan dia pendelanya di dalam Gexian, emang nggak boleh di free handle. Ya nggak mungkin lah di handle. Nah itu ngeliatnya itu gimana sih Om? Ya kita lihat apa adanya aja di situ. Kayak misalkan yang pertama spesiesnya lah gitu, spesiesnya apa gitu kan. Ya pasti kalau venom gitu kan ular-ular eye-catching kan dia. Di situ kita lihat dari beberapa spesies itu yang paling eye-catching misalkan apa, kayak di situ. Terus ada tadi gue lihat ada spesies baru juga tuh yang dari apa namanya, mentawai ya. Kayak gitu-gitu. Ya udah kita lihat proporsinya dia gimana. Kalau settingan kandang nggak terlalu nambah poin lah. Terserah lah ya. Nah, karena yang penting si ular tuh kondisi prima. Kayak dia nangkringnya, si viper tuh gimana, badannya kekeringan apa enggak di situ, terus warnanya lagi all out banget apa enggak, mau shading apa enggak. Ada beberapa di situ kan yang ngeliat mengkilat banget lah gitu, kayak kurang seger. Kayak gitu aja sih, lebih gitu. Karena kita nggak mungkin handling. Yang handling ada kita malah salah edukasi. Itu orang ikut-ikut lagi, gitu kan. Biar kata pakai hook segala macem kan, tetep aja gitu kan. Emang estetiknya kalau ular venom ya desain kandang juga sih, display gimana nih dia nangkring bagus apa enggak gitu. Kelas Open Retic Combo Mall juara kelima atas nama dengan nomor I4 dengan nomor 14 atas nama Eric Bonaidi. Oke guys, dari tadi pas pengumuman pemenang, pas yang pertama tadi apa? Open Retic Combo Mart. Open Retic Combo Mart. Zong satu kalah. Itu bawa 2 ular gitu. Bawa 2 ular. Kagak masuk dua-duanya. Emang kondisi ular juga menurut gue pribadi guys, udah mulai mau shading ya guys. Oh, itu apa, dari selaput mata itu udah putih, udah kelihatan agak putih, cuma belum parah banget sih. Nah, terus yang kedua apa? Kalau breed import tadi diumumin juga. Jong juga kalah juga. Gak apa-apa sih guys, ini buat pengalaman aja. Dan ini juga bisa dibilang pertama kali kita perdana masuk kontes reptil ya guys. Betul. Nah, yang terakhir tadi ball python combo kalah juga guys. Gak apa-apa guys, ambil hikmahnya aja buat pelajaran.
Oke guys, alhamdulillah acaranya udah kelar dan berjalan lancar juga. Walaupun kita belum bisa bawa piala ya, bawa 4 ekor ular dan ternyata kalah semua. Tapi nggak apa-apa lah untuk belajar dan untuk next event selanjutnya. Jadi kita tahu gimana sih kriteria ular-ular yang juara itu. Oke, sekian dari liputan di kontes Reptil United di Sumari Kamal Bekasi. See you, bye.